Nah ini problem ketiga yang kita sering lihat, overeating. Nah ini orang yang salah persepsi terkadang. Coach Dean overeating ya? Enggak, bukan overeating. Belum meet ada calorie intake, bukan overeating gitu. Gitu. Jadi gimana Coach Dean? Well, kalau overeating sebenarnya yang paling bahaya itu kalau di zaman sekarang itu makan buffet. Iya. Itu paling rawan lah, orang tuh cenderung bisa overeat di situ, atau mungkin datang ke acara-acara yang memang ada makanan gratis. Terkadang kita lupa kan, karena ada ini, tiba-tiba kita ke situ ada ini, wah pengen coba semuanya, kita lupa intake kita udah seberapa banyak gitu. Dan banyakan sih opsi-opsi makanan di Indonesia terutama itu juga yang pilihannya yang bukan healthy juga gitu. Jadi kembali lagi ke self control dan juga options to choose gitu, opsi-opsi yang bagus kita bisa pilih. Itu sih yang susah, tapi pasti semua orang bisa lah overcome itu. Tinggal cari aja makanan atau opsi yang paling healthy yang kita paling suka gitu di antara semua opsi ketika kita datang ke acara atau ketika kita lagi di tempat buffet gitu. Pasti ada opsi healthy-nya walaupun tempatnya buffet ya. Nggak mungkin enggak. Kayak my biggest challenge ya kalau lagi di all you can eat buffet itu udah ada dessert, karbonya aku suka semua. Misalnya kalau ada any type of bread gitu misalnya. Aduh, itu semuanya mau dicoba, ada croissant, ada baguette, ada sourdough. Semuanya dimakan pakai butter, terus bagel. Dessert pakai cream cheese gitu kan. Kan susahnya itu karena banyak banget volume optionnya gitu kan. Kita pengen cobain kan. Pas lagi makan, daripada rugi udah bayar mahal. Nah itu rugi ya. Itu kita takut rugi. Daripada udah bayar mahal kita takut rugi, kenapa kita nggak coba semuanya gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh orang makan buffet juga gitu kan. Boleh cuman ya mindful lah gimana cara kita pilih optionnya. Misalnya kalau mau nyobain pun juga dikit, jangan kayak langsung ambil semuanya. Nanti at the end udah taruh di meja, nggak boleh disisain kan. Ada kan yang nggak boleh disisain nih. Kalau misalnya disisain nanti bayar, ada kena extra charge kan. Aduh sayang udah diambil tapi nanti mesti bayar lagi kalau nggak diambil sih, jadi dihabisin semuanya. Jadi ujung-ujungnya kan malah jadi enak, malah jadi nggak enak gitu sebenarnya perutnya. Itu juga jadi rasa bersalah juga setelahnya biasanya. Jadi jangan, harus mindful sih, ambil dikit dulu. Nanti kan namanya buffet kan ya udah kan bisa ambil bolak-balik lagi kan. Jadi nggak usah sekaligus langsung kayak diambil semuanya gitu, dicobain. Itu sih. Kalau aku ke buffet itu selalu excited sih. Seru banget sih sebenarnya. Serunya itu because it's a social outing. Iya kan? Karena kita excited mau nyoba ini, mau nyoba itu. We don't care kalau kita bakal kenyang bego at the end. Itu yang kita harus pikirin juga gitu. Misalnya kalau kita kan beberapa temenku juga all you can eat buffet itu bisa setiap minggu gitu. All you can eat buffet because it's cheap and you can get so many things. Tapi pas kita nyampe ke buffet, kita excited banget, kita ambil semua makanan. Terus makannya cepet banget kan pasti. Cepet banget ya Din? Ada waktunya biasanya diwaktuin. 2 jam ya? Ada diwaktuin 1,5 jam, 2 jam. Jadi bikin 2 jam jarang tuh. 1,5 jam ya? 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi kan bikin kita kayak, bentar lagi habis sih waktunya. Iya, nggak kerasa. Iya, tapi badan kita tuh sebenarnya nggak bisa ngerasa kenyang setelah kayak kita baru rasa kenyang 20 menit kemudian gitu. Kita makan 5 menit, 10 menit, apa gitu kan, cepet banget. Iya. Yang akhirnya kita baru ngerasa kenyang tuh setelah ya bener-bener kekenyangan. Terus setelah itu kita kayak carb coma, kenyang bego. Iya itu. Aku sering sih ngeliat Coach Dean gitu kayak, aduh, kenyang banget. Kenyang banget. Terus habis itu ngapain bisa kenyang banget? Olahraga langsung. Mana bisa kayak gitu? Habis kenyang langsung olahraga, bohong banget ini. Habis itu jadi ngantuk banget. Tidur. Habis itu diam aja. Tapi akhirnya karena mungkin udah terbiasa punya rasa guiltiness, jadi harus olahraga, harus di-expand kalorinya gitu at least. Iya ada yang kayak Coach Dean gitu ada. kan, bisa untuk olahraga. Tapi kalau orang other Rata-rata. people rata-rata kan, kalau habis makan all you can eat buffet kekenyangan gitu, tidur. Sampai pagi. Besok bangun begitu lagi. Kan itu habit yang kita nggak habit yang mau kita nggak mau. continue gitu kan. Oke, boleh makan all you can eat buffet, tapi harus ngerti juga kayak porsinya berapa banyak, berapa sering kita makan all you can eat buffet. Tipsnya apa untuk the next day itu kita ngapain gitu. Misalnya kita jog, kita exercise gitu kan. Dapat kita rebahan doang, yang kita makan ya akhirnya jadi fat lah. Kita makan kebanyakan kan. Nah tips kalau ke buffet apa nih?
dari Dr. Angie? Tips kalau ke buffet, kalau aku biasa aku cari yang ada proteinnya dulu gitu, at least supaya kebutuhan protein tercukupin lah. Tapi kan pasti ada yang digoreng, ada yang apa, ya udah dipilih option yang paling mendingan, atau yang banyak sausnya ada ambil tapi sausnya sebisa mungkin disingkirin. Atau misalnya ada goreng-gorengan ya makanan 1-2 potong yang kecil-kecil yang ada tepungnya, tapi sisanya coba pilih yang kurang simpelnya, yang kurang tepung, kurang sugar dan kurang sausnya. Terus tetap ambil karbo juga sih, dikit aja. Kalau aku biasanya paling ya 5, kalau ukuran badan aku nih ya 6 sendok makan lah kalau kayak nasi gitu. Terus habis itu sayur tetap ambil supaya bikin kenyang, karena sayur dan protein itu bikin kita lebih full. Terus makan jangan terlalu cepat juga, kalau terlalu cepat makan nanti kenyangnya baru belakangan, nanti kita akhirnya overeating jatuhnya gitu. Apalagi ya minuman, kalau aku sih pilih minuman yang nggak ada kalorinya ya, maksudnya nggak manis biasanya. Manis ya biasanya. Aku suka banget dessert, pasti aku akan ambil dessert. Tapi kalau aku biasanya aku sharing, misalnya karena aku pengen coba kan, aku pengen ada satu plate banyak pilihannya, aku ambil beberapa. Tapi kalau aku lagi pergi sama orang, bisa aku sharing, aku coba separoh ya, kamu mau separohnya nggak? Jadi dia nggak kebuang juga, kita sama-sama bisa nyoba rasanya gitu. Kalau aku sih gitu. Ngerti. Oke. Coach Jin gimana kok all you can eat buffet? Mukanya udah beda banget soalnya. Kok kayak di kalau di tempat buffet beda nih, ini beda. Tempat buffetnya rugi. Enggak. 2 orang ya. Kembali lagi sih kayak tadi Dr. Angie bilang, pasti kalau ke tempat buffet yang paling penting itu proteinnya tertutupi dulu gitu. Opsinya ada apa aja kita tahu. Kalau ada yang opsi gorengnya ya bolehlah 1-2 kita ambil biar kita juga ngerasain experience-nya gitu. Tapi sisanya mungkin yang lebih direbus kayak model-model yang kayak shabu-shabunya mungkin kalau di tempat buffet, atau yang lebih ke grilled-nya gitu. Itu kalau beef atau chicken gitu kan. Kalau ada opsi yang lain juga yang kayak vegan protein juga boleh. Sama ini sih ya tadi fiber juga, sayur-sayurnya juga penting, sama makannya juga jangan terlalu cepat, dan lebih mikirin aja yang drink sih tadi bagus sih. Biasanya kalau tempat buffet apalagi tempat kayak Japanese restaurant masih pilihnya ocha aja karena juga udah paling less calorie kan dan nggak manis. Jadi itu udah refill lagi, jadi kayak ya anggap aja kayak minum air gitu kan, jadi nggak apa-apa. Jadi dari situ sih dessertnya akhirnya kita tinggal nikmatin tanpa kita mikirin kita udah excess sugar intake-nya dari drinks kita, ya kita minum terus gitu sih. Kalau dari aku sebenarnya ngatanya 2 nih. Kalau misalnya ada 2 orang, satu orang ini goalnya mereka nggak mikirin lagi mau diet atau mau lose fat, they don't have that goal. Yang penting happy. Tapi happy. Jadi mereka ke all you can eat buffet, they don't care kalau they don't care about the tips that we give them, ya kan? Tapi ini sebenarnya kalau misalnya the other person goalnya adalah kita mau change habit tapi suka banget dengan all you can eat buffet, gimana caranya untuk stay on track atau get better gitu kan. Jadi I think the first step is to are you ready to make a change aja gitu kan. Kita juga nggak bisa memaksa orang kalau orang itu tidak mau kan? Tidak mau, hidup kan hidup mereka masing-masing, itu kan pilihan masing-masing. Jadi kita juga bukan kayak harus minum begitu, kita pengennya kita hanya mencoba memberikan yang opsi yang baik gitu. Bener. Tapi kita nggak memaksa lah, kalau memang tidak mau ya pilihannya silakan makan kenyang bego gitu kan happy kalau you can eat kalau merasa itu happiness dari situ ya silakan. Tapi kan semua orang punya kayak aku lebih happy kalau aku makan ya dibanding aku stres nih daripada aku nggak boleh makan aku stres nanti. Ya silakan, tuh pilihannya masing-masing. Tapi ada juga yang mindful tuh kalau makannya kebanyakan tapi nanti stres juga, ntar malah jadi gebuk, lebih stres lagi, pengen lebih mindful nih, pengen tahu tipsnya gimana, mau didengerin juga silakan juga. Ya benar. Emang different people emang different goals gitu kan. Nah itulah kalau kayak buffet. So aku dulu pernah gitu. Pertama aku I don't care. Kayak aku ke buffet aku mau makan aja jadi happy gitu kan. Kedua recently atau baru 2 tahun yang lalu gitu udah kayak goalku tuh sebenarnya mau get stronger, get leaner gitu kan. Gak mungkin aku all you can eat buffet terus setiap minggu aku hit terus all you can eat buffet ya. Akhirnya lemak terus kan yang bukan muscle gitu.